Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang perencanaan dan kesepakatan kinerja SDM. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Denur Amrullah, kedua Anggit Deeksanti, dan yang terakhir Muhammad Syogi. Kita langsung aja ke materi. Perencanaan dan pengembangan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, dan kegiatan penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Pengembangan manajemen kinerja merupakan sistem manajemen berusaha memperbaiki kinerja individu atau organisasi sehingga mampu merespon tuntutan masyarakat dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap masyarakat. Deskripsi kinerja. Produktivitas kerja atau kinerja telah menjadi pusat perhatian dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun perusahaan atau organisasi secara umum. Perhatian yang begitu besar terhadap produktivitas kerja dapat dipahami karena menyangkut definisi dan efektivitas penggunaan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Dari berbagai sistem yang dapat mempengaruhi produktivitas sumber daya manusia adalah sistem manajemen kinerja dan pengembangan karir. Sistem manajemen kinerja pada dasarnya adalah apa yang secara umum sering disebut dengan penilaian prestasi kerja. Pengertian manajemen kinerja dimulai sejak tahap perencanaan prestasi dengan menetapkan apa atau yang bagaimana harus dicapai dan kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk dicapainya, dan akhirnya evaluasi prestasi itu sendiri. Sistem manajemen kinerja sendiri memiliki beberapa fokus yang dapat dinilai, yaitu melakukan pekerjaan dan penilaian yang berfokus pada hasil atau output. Penilaian sasaran kinerja karyawan. Ada 9 langkah dalam mendapatkan sasaran kinerja karyawan. Apa saja? Yang pertama, menjelaskan kepada karyawan hasil apa yang akan dicapai dari pekerjaan tersebut. 2. Menjelaskan secara spesifik tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh para karyawan. Pengembangan sasaran kerja dimulai dengan mendefinisikan hasil apa yang ingin dicapai dan dengan pekerjaan atau tugas ini. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana pengukuran kinerja performance atau pencapaian sasaran kerja akan dilakukan. Yang keempat, menentukan standar kerja dan kinerja. Standar kerja dan kinerja berkaitan erat dengan pengukuran hasil kerja. Yang kelima, meminta kepada para karyawan untuk menjelaskan kembali sasaran yang akan dicapai dan meminta mereka untuk membuat suatu perencanaan kerja yang baik. Yang keenam, terus-menerus melakukan pengendalian atas proses kerja sehingga sasaran kerja dapat dicapai dengan efektif. Yang ketujuh, memberikan umpan balik yang sesuai dengan hasil kerjanya. Umpan balik tersebut dapat bersifat positif dalam kurung atau bisa disebut pujian dan penghargaan, ataupun negatif yaitu teguran, misalnya
jika terjadi penyimpangan atas sasaran kerja. Oke, selanjutnya yang ke-8, menentukan prioritas sasaran. Hal ini perlu dilakukan jika seseorang karyawan diharapkan menyelesaikan beberapa sasaran kerja. Oke, yang ke-9, penekanan akan pentingnya kerjasama dengan koordinasi. Jika sasaran kerja tersebut harus dikerjakan dengan melibatkan banyak orang, maka kerjasama dan koordinasi antar karyawan sangat dibutuhkan. Oke. Selanjutnya, pengukuran penilaian kinerja. Pengertian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja menurut Mahmudi 2010 adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa, kualitas barang atau jasa, perbandingan hasil kerja dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Tujuan pengukuran kinerja. Menurut Mahmudi 2005, tujuan pengukuran kinerja adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. 2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. 3. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya. 4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan, pemberian penghargaan, dan hukuman. 5. Memotivasi pegawai. Dan 6. Menciptakan akuntabilitas publik. Model sistem pengukuran kinerja. Menurut Fanani 2003, model-model sistem pengukuran kinerja antara lain adalah sebagai berikut. 1. Balance Scorecard atau BSC. 2. Sustainability Balance Scorecard atau SBSC. 3. Cambridge Model. 4. Integrated Performance Measurement System atau IPMS. 5. Integrated Environment Performance Measurement System atau IEPMS. Syarat pengukuran kinerja. Menurut Mutia 2009, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengukuran kinerja, yaitu 1. Spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi. 2. Dapat diukur secara objektif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 3. Menangani aspek-aspek yang relevan. 4. Harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil outcome, manfaat maupun dampak serta proses. 5. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan. 6. Efektif dalam arti datanya mudah diperoleh, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia. Proses pengukuran kinerja. Menurut Mutia 2009, terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam proses pengukuran kinerja, yaitu A. Mendefinisikan misi, penetapan tujuan, sasaran, dan strategi perusahaan. B. Penetapan dan pengembangan indikator kerja. C. Pengukuran kinerja dan penilaian hasil pengukuran. D. Pelaporan hasil-hasil secara formal. Informasi capaian kinerja dapat dijadikan 1. Sebagai pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai. 2. Sebagai umpan balik. Perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses di mana pekerja dan manajer bekerja bersama merencanakan apa yang harus dilakukan pekerja dalam setahun mendatang, mendefinisikan dan merencanakan, mengatasi hambatan, dan mendapatkan saling pengertian tentang pekerjaan. Menurut Baca 54, perencanaan kinerja memiliki 5 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Rencana pengembangan. 2. Waktu perencanaan. 3. Tanggung jawab manajer. 4. Tanggung jawab pekerja. Dan 5. Rencana tindak. Dalam membuat perencanaan kinerja, perlu diterapkan standar kinerja. Standar kinerja merupakan tolak ukur terhadap mana kinerja diukur agar efektif. Menurut pendapat Kirkpatrick 2006, standar kinerja memiliki pengertian sebagai kondisi yang akan terjadi ketika segmen pekerjaan dikerjakan dengan cara yang dapat diterima.
Standar kinerja sebuah organisasi harus mempunyai standar kinerja yang jelas dan dapat diukur. Standar kinerja yang efektif memiliki 8 unsur, yaitu 1. Standar didasarkan pada pekerjaan, 2. Standar dapat dicapai, 3. Standar dapat dipahami, 4. Standar dapat disepakati, 5. Standar spesifik dan terukur, 6. Standar berorientasi pada waktu, 7. Standar harus tertulis, dan 8. Standar dapat berubah. Rencana pengembangan kinerja. Kegiatan yang erat dengan strategi bisnis, organisasi semakin bertumbuh. Penggunaan yang jelas dari proses kinerja manajemen adalah untuk mengkomunikasikan dan menguatkan seluruh strategi dan budaya, seperti fokus pada kualitas perbaikan atau pelayanan konsumen. Proses kinerja manajemen menyelesaikan tujuan dan meyakinkan pertanggungjawaban karyawan dan tujuan yang berhubung langsung dengan strategi organisasi. Rencana organisasi adalah adanya hubungan yang mengalir dalam organisasi melalui jenjang manajer. Proses integrasi yang berkesinambungan. Kunci pengembangan lainnya adalah memperluas manajemen kinerja. Pihak perusahaan tetap memperhatikan jumlah hari kerja dalam setahun saat kinerja manajemen yang berhubungan dengan atasan dan bawahan. Pengembangan dan keahlian dan kompetensi. Perusahaan dirancang untuk meningkatkan kinerja bisnisnya di lingkungan persaingan yang tinggi dengan mempertanyakan prosedur perencanaan bisnis. Ada 6 nilai utama untuk memfokuskan seluruh karyawan. 1. Komitmen terhadap lingkungan yang aman dan sehat. 2. Komitmen pada kepuasan pelanggan. 3. Menghormati individu. 4. Mempromosi kerjasama. 5. Komitmen terhadap kesinambungan komitmen. 6. Penghargaan dan hadiah atas prestasi. Bauran model manajemen kinerja. Kecenderungan yang dominan dari pelaksanaan manajemen adalah dengan membayar pelaksanaan tersebut, meski secara luas dirasakan seperti sebuah rencana yang sulit untuk dilaksanakan dan jarang berhasil dalam mempertemukan tujuan mereka. Pelaksanaan manajemen kinerja total. Semakin bertambah pekerjaan sebagai organisasi yang berpengalaman dan kinerja manajemen, ini dikenal sebagai sebuah proses peringkasan dari organisasi untuk memperbaiki kinerjanya dan individu untuk memperbaiki kinerja mereka. Menggabungkan kedua hal tersebut dalam hal hubungan karyawan adalah inti dari total pelaksanaan manajemen. Kesepakatan kerja atau performance kontrak atau kontrak kinerja dan pengembangan merupakan kesepakatan yang dicapai antara individu dengan manajernya tentang sasaran dan akuntabilitasnya. Biasanya dicapai pada rapat formal. Proses kesepakatan kerja menjadi mudah jika kedua pihak menyiapkan pertemuan dengan mengkaji ulang progres terhadap sasaran yang disetujui. Kontrak kerja merupakan dasar untuk mempertimbangkan rencana yang harus dibuat untuk memperbaiki kinerja. Kontrak kerja juga menjadi dasar dalam melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya minta maaf. Atas nama pribadi dan kelompok, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.